mahasiswa, saya Dr. Taufik Indrawan, spesialis urologi, pengampu mata kuliah urologi. Kali ini kita akan mempraktekkan pemasangan kateter pada pasien-pasien yang membutuhkan diversi urin. Seperti biasa, kita lakukan pada pasien dengan obstruksi biasanya, yang tidak bisa mengeluarkan kencingnya. Oke, rekan-rekan mahasiswa, pada keterampilan medik pemasangan kateter ini, maka ada beberapa alat yang harus kita siapkan. Yaitu yang nomor satu adalah ini manekin laki-laki. Karena pemasangan di pasien laki-laki lebih membutuhkan keterampilan khusus, maka manekin yang perempuan sementara tidak kita perlukan. Karena pemasangan kateter ini adalah tindakan steril, karena kita memasukkan benda asing ke dalam tubuh, maka semua alat-alat ini juga harus steril. Yang pertama adalah sarung tangan steril, jarum suntik steril. Jarum suntik ini tujuannya untuk mengisi balon fiksasi dari kateter. Sebelum kita masukkan kateter, maka kita melakukan lubrikasi, yaitu jelly dicampur dengan lidokain, ya. Kemudian kasa steril dan juga betadine untuk kita melakukan desinfeksi sebelum pemasangan kateter. Kemudian ini kateternya. Kateter ini disesuaikan dengan umur penderita. Kalau pada pasien dewasa atau pasien orang tua, biasanya kita memasang ukuran 16 atau 18 frame. Urine bag. Urine bag ini adalah suatu closed circuit yang untuk menampung urin, kita masukkan di lubang keluarnya dari kateter. Jangan lupa kita harus menutup lapangan tindakan kita dengan duk steril, dengan duk lubang, ya. Setelah kita mengetahui alat-alat yang akan kita gunakan, kita siapkan alat-alat kita gunakan untuk melakukan pemasangan kateter ini, maka seperti yang di semester sebelumnya, di semester 5, itu kita telah mempelajari keterampilan medik untuk pemasangan kateter. Yang saya tekankan pada waktu itu adalah kita jangan sampai lupa dengan langkah-langkah awal dari pemasangan kateter. Nomor satu yaitu mengucapkan salam perkenalan. Kita mengenalkan diri sebagai dokter, namanya siapa. Kemudian pada waktu kita mengenalkan, kita juga harus selalu mengecek kembali identitas pasien. Apakah benar pasien ini yang kita pasang? Ya, kadang-kadang kita di UGD mungkin pasiennya banyak, kita harus mengecek apakah benar ini pasien A atau pasien B. Kita jelaskan juga tujuan dan tindakan kita memasang kateter. Apa tujuannya? Untuk mengeluarkan kencing yang tidak bisa keluar. Apakah ini seterusnya atau ini sementara, harus kita jelaskan. Kita juga harus bertanya kepada pasien maupun keluarga, apakah ada pertanyaan ataukah menyetujui tindakan kita. Setelah pasien ini dan keluarga setuju, maka kita harus mempersiapkan alat yang kita butuhkan. Kalau yang steril harus steril, ya. Karena kadang-kadang di UGD mungkin pasiennya banyak, kita jadi lupa menyiapkan alatnya. Setelah kita siapkan, maka cuci tangan 6 langkah. Cuci tangan 6 langkah. Seperti yang biasa kita lakukan sebelum melakukan tindakan. Kemudian bikin pasien nyaman posisinya dengan tindakan kita. Setelah kita menjelaskan kepada pasien, setelah kita memperkenalkan diri, setelah kita menjelaskan tujuan dari pemasangan kateter, dan kemudian pasien atau keluarga tanda tangan persetujuan tindakan medis atau informed consent, maka selanjutnya kita mulai rangkaian untuk pemasangan kateter. Setelah kita melakukan cuci tangan 6 langkah, maka kita melakukan pemasangan sarung tangan yang steril, handscoon steril,
ya. Kemudian kita desinfeksi area sekitar dari pemasangan kateter dengan kasa steril ya dan betadine ya. Pada pasien wanita bisa dengan cairan infus NaCl boleh ya. Kita kasih kasarnya dengan betadine. Kemudian kita dengan gerakan sirkuler dari yang tengah kemudian ke area sekitarnya menuju keluar ya. Setelah itu jangan lupa untuk kita tutupi area yang sudah kita desinfeksi dengan duct lubang yang steril ya, biar tidak mengganggu kerja kita. Setelah ditutup dengan duct steril, maka kita mempersiapkan untuk anestesi lokal dari pemasangan kateter, yaitu campuran dari lidokain ya, lidokain dan jeli. Kira-kira 5-10 cc dengan perbandingan lidokain dan jelinya adalah 1:5. Kita siapkan, kita sedot. Kemudian kalau sudah tercampur, maka kita memasukkan anestesi lokal ini ke dalam meatus uretra externum dalam ya. Kita masukkan pelan-pelan, nggak usah dipaksa, dengan gentle. Kita tahan sebentar, kira-kira 3-5 menit, biar anestesinya lokalnya ini bekerja dulu. Ya. Setelah kita melakukan anestesi lokal pada pemasangan kateter, kemudian kita tunggu 3-5 menit, maka kita siapkan kateternya. Kateter ini ada yang two-way, ada yang 2 lubang. Ini adalah kalau yang ini untuk lubang keluar, yang ini untuk lubang fiksasi. Ya, untuk lubang fiksasi. Ukuran dari kateter ini menyesuaikan dengan umur penderita. Apa yang dimaksud dengan fiksasi kateter balon ini? Nah, balon ini maka akan memfiksasi kateter biar tidak keluar. Nah, ini adalah balon penahannya. Ya. Ini nanti yang ada di dalam buli-buli atau kandung kencing. Kemudian kita pastikan karena memang balonnya sudah bagus, ya. Maka kita pegang kateternya, kemudian dikasih jeli, jelinya ditaruh di tangan kiri, ya. Kemudian memasukkan kateter dengan teknik yang aseptik. Kalau kita right-handed, maka kita berada di sebelah kanan pasien. Begitu juga dengan sebaliknya. Ya. Kemudian kita memasukkan kateter melalui meatus uretra externum. Setelah dikasih jeli, kita pegang penisnya tegak ke atas. Kemudian kita masukkan pelan-pelan sambil pasiennya disuruh untuk tarik nafas panjang untuk merilekskan sphincter uretra externanya. Ya. Sampai mana kita memasukkan? Sampai ini notok, sampai pol, ya, sampai percabangan dari kateter. Untuk apa? Untuk memastikan agar balon fiksasinya tidak merusak atau membuat ruptur dari uretranya. Setelah sampai di percabangan selesai, kita kembangkan balon dengan Aquades, ya, sesuai dengan ukuran kateternya. Kalau orang dewasa biasanya antara 10-15 cc. Setelah selesai, kemudian kita lepas dari duct sterilnya, kemudian kita sambung kateternya dengan urine bag, ya. Urine bag disambung, masih dengan teknik yang aseptik.
Kemudian kalau pada pasien laki-laki, maka kita harus memfiksasi kateternya di daerah unginal. Tapi pada pasien wanita adalah di bagian paha dalam. Ya. Kemudian setelah selesai, kita mengucapkan salam bahwa bilang kalau tindakan kita sudah selesai. Setelah kita berhasil melakukan pemasangan kateter, maka yang harus diingat dan jangan sampai lupa, kita harus mendokumentasikan tindakan kita. Pertama yaitu diagnosanya apa, ya, indikasi pemasangannya apa, kemudian tanggal dan jam berapa kita melakukan tindakan ini, ya, itu harus tercatat. Kemudian agar tidak lupa, kadang kita mencatat tanggal dan jam adalah di plester fiksasi yang kita lakukan di inguinal atau di paha dalam, ya. Kemudian kita juga menulis ukuran kateternya berapa, jumlah urin yang keluar pertama kali berapa atau inisial urin, kemudian kualitas, apakah kuning jernih, apakah kemerahan, ataukah kuning keruh, ya, itu juga harus ditulis di dalam status. Kemudian evaluasi dari responnya penderita, kemudian adalah nama yang melakukan pemasangan kateter, yang melakukan tindakan, ya, apakah dokter A, apakah perawat B, ya, itu semua harus tercatat di dalam status, harus kita dokumentasikan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya, sampai berjumpa lagi.